Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap stay at home. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita Gereja Katolik merayakan Hari Minggu Paskah ke-7 yang juga adalah Hari Komunikasi Sedunia yang ke-54. Komunikasi tentu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Hari ini dalam bacaan-bacaan suci kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus membangun komunikasi dengan Bapaknya. Dan komunikasi macam mana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam banyak peristiwa, Tuhan Yesus selalu memulainya terlebih dahulu dengan doa. Tuhan Yesus bahkan memulai penderitaannya dengan berdoa. Tuhan Yesus tahu bahwa komunikasi yang paling sempurna dengan Bapa hanya lewat doa dan tidak bisa lewat yang lain. Hal ini dapat kita temukan dalam kisah Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus sebelum memulai penderitaannya, hal pertama yang ia lakukan adalah berdoa. Dengan berdoa, sebetulnya Tuhan Yesus mau membangun komunikasi yang intim dan mendalam dengan Allah Bapa. Dengan berdoa, Tuhan Yesus mengalami kemuliaan Allah. Di dalam doanya, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk mempermuliakan Dia sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan sesuai dengan keinginannya. Tuhan Yesus minta dimuliakan kembali seperti kemuliaannya semula sebelum Ia datang sebagai manusia. Di dalam doanya, Tuhan Yesus mengakui bahwa Allah lah yang telah memberinya kuasa atas segala yang hidup dan sekaligus memberikan kuasa kepadanya, dan kuasa itu dimiliki untuk memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam doa, Tuhan Yesus juga menyadari bahwa Ia adalah utusan dari Allah yang datang ke dunia untuk membawa orang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dengan berdoa, Tuhan Yesus mempersembahkan semua yang Ia lakukan sebagai pemenuhan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Tuhan Yesus berdoa memohon kepada Bapa agar Bapa tetap mendampinginya pada saat-saat terakhirnya dan tidak membiarkannya sendirian menderita, bahkan sampai dihukum mati. Tuhan Yesus meminta kekuatan dari Bapa agar Ia tidak mundur ketika menghadapi penderitaan yang akan menimpanya. Karena itulah Tuhan Yesus meminta Bapa mempermuliakannya. Tuhan Yesus mau menyatakan kepada Bapa bahwa Ia siap dan tidak mundur untuk menjalani semuanya hingga tuntas. Tuhan Yesus meminta Bapa untuk membiarkan Ia memperlihatkan kebesaran dirinya di dalam penderitaan nanti. Di dalam doanya, Tuhan Yesus mengakui bahwa orang yang percaya adalah milik Allah yang diberikan kepadanya, yang untuk juga menjadi miliknya. Tuhan Yesus tak hanya ingat diri, Ia juga ingat akan para muridnya. Karena itu Ia juga mendoakan mereka. Tuhan Yesus berani meminta kepada Bapanya agar Bapa memperhatikan dan memberikan hal-hal yang mereka butuhkan. Pada saat Tuhan Yesus mendoakan para muridnya, para murid mendengar langsung apa isi doa Tuhan Yesus tersebut.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada saat itu, para murid merasakan dan mengalami kemuliaan Allah. Para murid ikut merasakan begitu dekat, begitu akrab Yesus dengan Allah yang sudah lama diperkenalkan kepada mereka. Para murid juga ikut merasakan ada suasana akrab, intim antara mereka dengan Tuhan Yesus dan antara Yesus dengan Bapanya. Bahkan pada saat itu juga para murid tahu bahwa Tuhan Yesus berasal dari Bapa dan diutus oleh Allah Bapa. Di dalam doanya Tuhan Yesus mengakui bahwa para murid adalah milik Allah dan segala milik Allah adalah milik Yesus dan mereka memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di saat-saat terakhir Tuhan Yesus tidak banyak lagi mengajari mereka, tetapi Ia justru menunjukkan sebuah pengalaman yang berharga bagi mereka. Tuhan Yesus mendoakan para muridnya agar mereka dipelihara, dilindungi, dan dikuduskan di dalam kebenaran oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus mendoakan para muridnya supaya mereka mampu dan layak melaksanakan misi sebagai saksi-saksinya di dunia. Karena menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah dan gampang. Saksi Kristus sudah pasti akan menjadi musuh dunia. Karena itu, mereka perlu ditopang oleh doa agar setia di dalam tugas dan tekun di dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Teladan doa dari Tuhan Yesus ini juga dipraktikkan oleh para muridnya. Hal ini dikisahkan dalam bacaan pertama, bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem. Di sana mereka berkumpul dan dengan sehati bertekun di dalam doa bersama. Hari ini Tuhan Yesus juga menyadarkan kita bahwa Ia yang adalah anak Allah saja masih setia berdoa kepada Bapa. Lalu bagaimana dengan kita yang adalah anak-anak Allah? Tentu kita mesti lebih setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memulai sesuatu selalu dengan doa. Bahkan dalam menghadapi situasi-situasi sulit seperti sekarang ini pun, kita mesti tetap setia berdoa. Dengan berdoa, kita akan selalu tetap didampingi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian menderita. Dengan berdoa, kita meminta kekuatan dari Tuhan agar kita tidak mundur ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan yang akan menimpa kita. Dengan berdoa, kita sebetulnya memuliakan Tuhan dan sekaligus kita merasakan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Karena berdoa merupakan komunikasi yang paling sempurna dengan Tuhan. Apabila kita berdoa, maka itu berarti kita membangun komunikasi yang intim, yang mesra, yang mendalam dengan Tuhan. Di dalam doa, kita merasakan begitu dekat, begitu akrab dengan Tuhan. Kita merasakan ada suasana akrab dengan Tuhan. Dengan berdoa kita merasakan kasih Tuhan. Dengan berdoa kita memasuki hati Tuhan. Kita berdoa berarti kita menyadari diri bahwa kita ini milik Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan hidup secara cuma-cuma kepada kita dan telah menyelamatkan hidup kita dari dosa. Semakin kita berdoa, kita semakin membiarkan kehendak Tuhan bekerja di dalam diri kita. Semakin kita berdoa, kita semakin dipelihara, dilindungi, dan dikuduskan oleh Tuhan di dalam kebenaran. Kita sebagai orang beriman mestinya selalu berdoa agar kita mampu dan layak melaksanakan misi Kristus
sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Karena hanya dengan berdoa kita dapat setia dalam tugas dan tekun di dalam penderitaan dan kesulitan hidup. Rasul Paulus menasihati kita untuk tetap bersukacita jika kita dihina, dicela, dan disiksa karena nama Kristus. Karena Roh Allah ada pada kita, ada di dalam diri kita. Rasul Paulus juga mendorong kita untuk tidak usah malu bila kita harus menderita sebagai orang Kristen. Kita menderita sebagai orang Kristen berarti kita ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Rasul Paulus mengajak kita untuk terus memuliakan Tuhan di dalam nama Kristus. Memuliakan Tuhan dalam nama Kristus lewat doa-doa kita setiap hari. Karena doa adalah cara terbaik untuk mengobati rindu kita kepada Tuhan. Kita disadarkan bahwa tempat perlindungan paling aman bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, adalah Tuhan sendiri. Kita disadarkan untuk juga saling mendoakan satu sama lain, agar berkat yang sama juga dialami oleh mereka yang lain. Marilah kita tetap bersemangat, tetap bertekun dan bersekutu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita setiap hari. Marilah bersama Bunda Maria kita memohon kepada Tuhan agar Ia senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu komunikasi sedunia. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video renungan ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.